Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Cindy Deana Ersa dari Politeknik Negeri Medan, Prodi Teknik Telekomunikasi dengan NIM 2205062017. Saya akan membawakan materi tentang teori Norton dari mata kuliah rangkaian listrik. Teori Norton adalah salah satu teori atau alat analisis yang bisa digunakan untuk menyederhanakan suatu rangkaian linear yang rumit menjadi rangkaian yang lebih sederhana. Teorema Norton ini berasal dari dua orang peneliti yang bernama Hans Ferdinand Mayer dan Edward Lowry Norton. Karena ditemukan oleh dua orang peneliti, teori Norton ini juga sering disebut dengan teorema Mayer-Norton. Bunyi teorema Norton adalah setiap jaringan listrik linear atau rangkaian rumit tertentu dapat digantikan oleh rangkaian sederhana yang hanya terdiri dari sebuah arus sumber dan sebuah resistor yang diparalelkan. Atau lebih singkatnya, dua terminal rangkaian linear dapat diganti dengan rangkaian ekuivalen IN dan RN yang paralel. Seperti pada gambar di samping, terdapat dua terminal yaitu terminal A dan B yang bisa diubah menjadi gambar seperti ini. Teorema Norton terdiri dari IN dan RN, I Norton dan R Norton. Langkah-langkah yang harus dipenuhi untuk menganalisis rangkaian tersebut adalah melepaskan RL atau hambatan yang ditinjau dari rangkaian induknya. Yang kedua, menentukan arus Norton atau IN. Yang ketiga, menentukan hambatan Norton atau RN, dan yang terakhir menyusun rangkaian Norton. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah hitunglah RN dengan cara matikan semua sumber tegangan yang independen. Yang kedua yaitu hitung resistansi ekuivalen pada terminal AB. Resistansi pada terminal AB sama dengan RN. RN sama dengan RTH. Artinya hambatan Norton sama dengan hambatan TH. Artinya sama persis dengan cara mencari RTH pada teori Thevenin. Perbedaannya ada di cara menghitung IN. Pada teori Norton, cara menghitung IN adalah hubung singkat terminal AB, seperti pada gambar di samping ini. Kemudian, hitung IN bisa menggunakan analisis mesh dan KCL dan lain-lain. IN bisa juga dicari dari rangkaian Thevenin dengan menggunakan rumus yang ada di samping ini. Lalu sekarang kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini terdapat satu contoh soal yaitu tentukanlah rangkaian setara Norton pada terminal AB. Di sini sudah ada gambaran rangkaiannya. Lalu kita akan mencari RN-nya terlebih dahulu. Cara mencari RN itu tadi yang pertama adalah matikan semua sumber tegangan. Jika dia sumber tegangan, maka ini menjadi hubung singkat. Lalu jika dia sumber arus, maka yang ini rangkaiannya menjadi terbuka. Lalu ini diputus. Nah, jika sudah seperti ini, rangkaiannya akan berubah menjadi seperti ini bentukannya. Di sini terminal A, di sini terminal B. Di sini 8 ohm, bawah 8 ohm, di sini 4 ohm, dan di sini tuh 5 ohm. RAB sama dengan RN. RAB itu sama aja dengan RN ya, teman-teman. Nah, lalu misalkan di terminal B mengalirlah arus sebesar I melalui hambatan 8 ohm lalu ke hambatan 4 ohm. Nah, artinya di sini terdapat rangkaian seri. Jika sudah seperti ini, maka dapatlah RS1-nya. RS1 sama dengan 8 ohm ditambah 4 ohm sama dengan 12 ohm. Nah, dapatlah RS1-nya sama dengan 12 ohm. Lalu gambaran rangkaiannya akan berubah menjadi seperti ini.
misalkan lagi nih, dari terminal B mengalirlah arus sebesar I menuju ke hambatan 12 ohm, lalu dia langsung menuju ke hambatan yang 8 ohm ini karena di sini itu rangkaiannya terbuka. Setelah itu dapatlah di sini rangkaian seri. Dapatlah RS2-nya. RS2 sama dengan 12 ohm ditambah 8 ohm sama dengan 20 ohm. Lalu dapatlah RS1 dan RS2-nya, maka gambaran rangkaiannya akan berubah menjadi seperti ini. Nah, jika sudah seperti itu, rangkaiannya sudah berubah menjadi rangkaian paralel. Lalu kita tinggal mencari RP-nya sama dengan 1/RP sama dengan 1/20 ditambah 1/5 sama dengan, ini penyebutnya kira-kira 20 bagi 21 kali 1, 20 bagi 5, 4 kali 1, 4. 1 ditambah 4 sama dengan 5, jadi 5/20. Nah, 1/RP sama dengan 5/20 itu dikali silang. Dapatlah RP sama dengan 20/5. 20/5 sama dengan 4 ohm. Dapatlah RP-nya sama dengan 4 ohm. RP itu sama aja sama RN ya teman-teman. Jadi ini RN-nya sama dengan 4 ohm. Nah, jika RN-nya sudah dapat, lanjut kita akan mencari IN-nya. Nah, cara mencari IN itu yang pertama kita akan menghubung singkatkan antara terminal A dan terminal B. Ini ditarik garis. Nah, ini adalah IN. Nah, jika mencari IN itu kita akan memakai mesh karena mencari arus. Nah, di sini kita akan mencari I1-nya terlebih dahulu. Di sini sudah jelas I1-nya tuh di sini ya teman-teman. Ini I1. Nah, lalu untuk mencari I2-nya di sini tuh kira-kira I2-nya misalkan di sini ada arus yang mengalir dari hambatan 8 ohm. Arus ini akan menemui dua persimpangan, yang satunya menuju hambatan dan yang satunya ke sini. Nah, lalu otomatis arusnya ini, arus yang dari 8 ohm ini pasti akan memilih jalan yang dari sini, terminal A ke terminal B. Nah, lalu jika seperti itu, dapatlah I2-nya di sini. I2-nya di sini. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita langsung coba aja ya, teman-teman. I1 itu kalau mesh itu memakai KVL. Sama dengan sigma V sama dengan 0. Lalu dapatlah I1-nya itu sama dengan dari gambar I1-nya itu 2 ampere ya teman-teman. Lalu I1 sama dengan 2 ampere. Nah, sekarang kita mencari I2-nya tetap memakai KVL. Nah, I2-nya ini jika dilihat dari tanda panahnya, jika dilihat dari arah panahnya, I2 lebih dahulu menemui ini min dari 12 volt. Lalu dibuatlah min 12 plus. Nah, setelah dia menemui min dari 12 volt, dia melalui hambatan 4 ohm. Lalu plus 4 I2. 4 I2. Lalu setelah itu di sini ada I1 yang berlawanan arah dengan I2. Nih, jadi min 4 I1. Nah, lalu I2-nya sudah ketemu ini setelah
Setelah melalui 4 ohm, dia menuju ke 8 ohm, lalu plus 8I2, plus lagi 8I2 karena dia tidak melewati hambatan yang 5 ohm ini. Dia langsung menuju ke ini, terminal A, lalu ke terminal B, lalu ketemulah dengan hambatan yang 8 ohm di bawah. Lalu plus lagi 8I2 sama dengan 0. Lalu kita jumlahkan yang I2 ini, 4I2 ditambah 8I2 ditambah 8I2 sama dengan min 12 ditambah 20I2 dikurang 4I1 sama dengan 0. Lalu 20I2 dikurang 4I1 sama dengan 12. Ini kita pindah ruaskan min 12 ke kanan menjadi positif, jadi sama dengan 12. Nah, lalu saya mau memasukkan nilai dari I1 itu sama dengan 2 ampere ke sini, min 4I1. Lalu 20I2 min 4 dikali 2 sama dengan 12. Ini dikali 2 karena nilai dari I1 itu sama dengan 2 ampere. Lalu setelah itu 20I2 dikurang 8 sama dengan 12. Kita pindah ruaskan min 8 ke kanan menjadi positif. 20I2 sama dengan 12 ditambah 8. I2 sama dengan 20 per 20. Ini 20 karena 12 tambah 8 sama dengan 20. Ini 20 per 20 sama dengan 1. Dapatlah IN-nya sama dengan 1 ampere. Nah, seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, itu RN-nya sama dengan 4 ohm dan IN-nya sama dengan 1 ampere. Nah, dapatlah hasil akhir dari rangkaian setara Norton pada terminal AB, yaitu RN-nya sama dengan 4 ohm dan IN-nya sama dengan 1 ampere. Demikianlah materi berjudul teori Norton yang sudah saya bawakan dan saya jelaskan di video ini semampu saya. Jika ada kesalahan kata atau kata yang berbelit, mohon dimaafkan. Saya Cindy Deana Ersa, berterima kasih untuk teman-teman yang telah bersedia untuk menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.